Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya pastinya ya, selalu mendapatkan rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Buat sahabat semua yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat yang mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluar atau solusinya ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Masih di general reading ya, pembacaan secara umum ya, energi tarik secara acak ya, ditarik secara acak dari banyak orang atau banyak energi. Ini adalah prediksi, bisa resonate bisa tidak ya, hanya sebagai gambaran clue, antisipasi, motivasi, pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang aja ya. Semuanya kembali menyerahkan pada sang pemilik alam semesta, dan jangan lupa selalu melibatkan sang pemilik alam semesta atau Tuhan menurut keyakinan kamu ya, dalam mengambil keputusan langkah apapun itu. Mentalmu harus kuat. Dengarkan ini, dia mau katakan ini buat dia ya. Dia ingin mengatakan ini. Apapun yang terjadi, kuatkan mentalmu. Apapun yang dikatakan, kuatkan mentalmu. Kita harus menjadi seseorang yang lebih ke sosok ikhlas, sosok bisa menerima, tidak egois kayak gitu. Ada rasa rindu, ada rasa kerinduan, atau cinta yang bahagia, bisa bertemu dengan kamu, bisa terhubung dengan kamu. Itu sesuatu kebahagiaan buat dia. Saat ini dia merindukan kamu. Orang ini, dia bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading. Jadi buat kamu yang ingin personal reading, silahkan hubungi nomor Kondes ya, di deskripsi atau di videonya. Kadang Kondes sisipkan di videonya. Ada sesuatu yang ingin dia lakukan ya, dalam porsi besar gitu, misalkan ya porsi besar itu biasanya kalau cuma nge-WA gitu misalkan gitu, atau ngechat gitu, tapi ini tidak. Ini lebih ke tindakan, ingin bertemu mungkin, atau mengirimkan barang sesuatu untuk kamu ya, mengirimkan paket apa gitu. Paket itu apa aja, ya bisa makanan, ya bisa baju, ya apapun, intinya dia melakukan sesuatu di luar biasanya ya, mungkin ya harus betul-betul mengagetkan kamu. Maka siapkan mental, harus kuat. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia akan sampaikan, melalui apapun itu, kamu harus paham. Bikin kamu terkejut karena nggak biasanya bertindak seperti ini, Lendes. Gitu, nggak terlalu mesra gitu atau nggak terlalu peduli gitu loh ya, tapi ini ya, orang ini akan melakukan sesuatu tindakan yang besar untuk kamu. Jadi persiapkan mental kamu, harus kuat apapun itu, atau dia akan marah-marah sama kamu ya. Jadi intinya berbentuk sebentuk tindakan yang tidak biasa gitu. Lihatnya santai mungkin ya, kamu lihatnya tuh santai loh Des, nggak ngerti ya kamu berbuat apa, tapi orangnya tuh kan santai Des. Saya tuh lebih santai ya, kalau di WA aku WA dia balas, kalau enggak ya udah kayak gitu. Kalau aku nggak nge-WA ya, kalau dia nge-WA juga seperlunya aja kayak gitu. Ini kita bicara tentang asmara aja ya, lebih seru gitu. Tapi kalau kalian ingin disampaikan tentang diprediksi tentang karir atau tentang keuangan, boleh, kamu boleh hubungin lewat personal reading aja ya, karena kalau kayak gitu itu personal, jadi satu persatu, tidak bisa digebiah-uyah gitu terus semua orang bisa di prediksi kamu besok uangnya numpuk, atau besok kamu kesulitan, terus semua pakai energi orang banyak. Itu nanti kebanyakan tuh tidak resonate ya. Kalaupun resonate itu ya cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau untuk asmara itu biasanya itu perasaan dan logika tergabung di situ. Jadi biasanya ya nyambung kayak gitu, resonate ya, walaupun nggak banyak. Tapi ya kalau
bisa kalau kamu minta di reading masalah, dia bikin general reading tentang 7 hari ke depan rezeki aku kayak apa. Asal nggak baper nggak apa-apa gitu. Kalau baper terus berharap malas kerja, katagonis besok 7 hari ke depan aku bakal duitnya banyak terus malas kerja, ya sama aja aku bohongin kalian, ya kan gitu. Kalau asmara itu bisa kita rasa langsung, ya ibaratnya kita bisa membayangkan apa yang akan dilakukan, karena asmara itu menyenangkan. Ibaratnya berbicara tentang asmara itu sesuatu yang menggairahkan, apa ya, semangat gitu, membuat semangat, karena asmara itu terhubung dengan hati dan perasaan dan logika. Kalau kamu putus cinta pasti kamu ada efeknya untuk aktivitas kamu, benar nggak sih? Menurut gue seperti itu loh. Makanya aku hati-hati. Kalau aku lebih banyak membicarakan tentang asmara-asmara aja lah, yang seru. Tetapi kalau kalian request ingin dibuatkan readingan tentang finansial, tentang karir kamu, boleh request ya, ke WA aku boleh. Kalau di komentar kadang terbaca, kadang udah terbaca tapi kelupaan gitu ya, atau kadang-kadang belum terbaca lama kayak gitu. Apa yang dia lakukan saat ini, kenapa dia ingin melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu ke kamu, karena dia mempunyai pertimbangan saat ini. Kamu bilang dia agak cuek dikit ya, tidak terlalu intens sih, ngawiannya intens, peduli gitu, tapi nggak ada yang spesial gitu loh. Dia melakukan sesuatu itu, ini akan dia lakukan mungkin dalam bentuk tindakan, ya berbentuk omongan, untuk sesuatu kata-kata, atau berbentuk barang gitu beri kamu. Tapi kamu harus ngerti itu sebuah isyarat gitu. Misalkan dia tiba-tiba ngirim paket kamu gitu, isinya baju gaun gitu, mungkin itulah awal dari perasaan dia ya. Tetapi kita kan ini kan baru berapa kartu, baru 4 kartu, masih bisa terjadi sesuatu, entah ini yang mengelakkan entah yang tidak, entah ini sesuatu yang membahagiakan kamu atau tentang tidak membahagiakan kamu. Tapi yang pasti mentalmu harus kuat. Dengarkan ini ya, dengarkan ini. Oke. Dia sudah mempertimbangkan. Ya kelihatannya santai, tapi dia mempertimbangkan, dan dia saat ini yang pasti dia mencintai kamu dan merindukan kamu. Dan di sini juga akan melakukan sebuah tindakan besar yang di luar dugaan kamu. Ya. Apa itu? Tentang sebuah batasan. Mungkin kamu menjalin hubungan dengan dia, tapi ada batasan. Mungkin keyakinan kamu yang berbeda, atau mungkin karena status ekonomi kalian yang berbeda, atau status sosial yang berbeda. Misalkan kamu janda, dia single, atau dia lajang, kamu lajang, dia single parent, duda gitu, atau ya seperti itu, atau kesemuanya sama status tetapi ada batasan, mungkin anak ya gitu, atau mungkin karena orang tua atau keyakinan ya seperti itu. Ini ada belenggu di sini, dan dia sudah mempertimbangkan di sini akan mengambil sebuah tindakan besar. Mungkin kemarin lebih santai ya, karena hubungan itu kan perlu dipikirkan. Hubungan itu kan tidak sebatas aku cinta kamu, aku sayang kamu, ayo kita menikah, nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya ada sih, tapi 101 ya, perbandingan 99/1. Ini yang membuat dia itu mempertimbangkan. Kemarin mungkin mengabaikan kamu, karena status ekonomi mungkin dia ekonominya di bawah kamu, atau nggak kerja. Jadi kan mau gituin kamu nggak mungkin. Yang pasti mentalmu harus kuat. Dengarkan ini apa berita bagus atau berita buruk? Ini bagus, tapi dia sudah mempertimbangkan tentang pembelenggu ini. Akhirnya apa? Di sini ada pilihan lain. Dia punya pilihan lain. Karena status ekonomi terlihat sekali di sini perbedaannya adalah di status ekonomi. Ya. Di status ekonomi. Ya. Dia menunggu hasil misalkan. Tanggal 30 gajian. Nanti untuk menuju ke tanggal 30 lagi itu dia harus betul-betul memikirkan tentang, atau berhemat sekali tentang kehidupan dia, yang pastinya gimana sih, kalau orang Jawa bilang tuh
makan seadanya, esok mangan, sore nggak makan, pagi makan, sore nggak makan, pagi nggak makan, sore makan, ya menunggu hasil dia datang. Jadi bukan tipe orang yang tajir ya, orang yang di sini yang dimaksud si dia ini bukan orang yang tajir, tapi ini bisa vice versa. Sedangkan kamu di pandangan mata dia tuh sosok yang mandiri, sosok yang glamor, ibaratnya tuh ya di atas rata-rata gitu. Maksudnya kamu ya di atas dia lah gitu ya, di atas ekonomi dia gitu. Kamu sosok yang ceria, sosok yang glamor itu apa sih Des? Ya mungkin versi dia itu. Kalau di sini gambarkan seorang yang glamor tuh yang mau pakai perhiasan, pakai berlian. Intinya kalau lebih detailnya, orang ini kamu di mata dia itu lebih tentang ekonomi, itu lebih kamu sosok yang mandiri, kamu yang sosok yang bertanggung jawab, kamu sosok penyayang, sosok yang galak sih memang, tapi kamu penyayang. Intinya kamu tuh orang yang mandiri, berdiri, bekerja keras untuk kehidupan, kamu mampu gitu. Istilahnya kamu tuh mampu. Itu menurut versi dia, di hadapan dia, di mata dia, di pandangan dia. Seperti itu yang dia rasakan gitu. Makanya dia mengalami sebuah kekhawatiran di sini, ingin melakukan sebuah tindakan. Dia sudah mempertimbangkan dengan alasan batasan-batasan ini ya. Dia bersedih, dia siap patah hati seandainya kamu nggak mau, karena dia bukan orang yang hasilnya itu bisa setiap hari, setiap bulan gajinya sekian, atau setiap minggu gajinya sekian ya. Menunggu aja gitu, dia menunggu hasil gitu dari pekerjaan yang dia lakukan. Tapi dia bersedih, dia siap patah hati. Tapi inilah yang dia punya adalah perasaan bahwa dia mencintai kamu. Dia ingin meletakkan hatinya ke kamu. Dia ingin menawarkan cinta ke kamu. Ini loh aku mencintai kamu yang sesungguh-sungguhnya. Tapi dia juga siap patah hati, siap sedih. Seandainya dengan keadaan seperti ini, ya kamu kemudian nanti berubah pikiran karena melihat yang lebih-lebih gitu. Karena di sini ada kekhawatiran. Dia siap patah hati. Tetapi inilah dia mencintai kamu, ingin memberikan perasaannya ke kamu, atau menjatuhkan pilihannya ke kamu. Seperti itu. Ya. Mungkin selama ini hubungan kamu tuh terlihat stuck, nggak ada pergerakan apapun. Ya semua karena ini, kalau dilihat dari perubahan atau perbedaan ekonomi atau status ekonomi. Ya apa ya, mau mengajak, misalkan gini, kebanyakan ini contoh. Kalau jalan keluar itu banyak yang keluar duit itu kamu gitu loh, yang banyak bayarin tuh kamu, dan dia tuh ngerti kalau kamu tuh senang keluar rumah, senang jalan, senang ya berduaan gitu maksudnya, senang jalan-jalan atau CCM apa CCS nggak tahu lah, intinya suka minum kopi gitu. Tapi kebanyakan yang bayarin tuh dia. Dan kamu tuh orang tipe yang suka jalan aja gitu, berdua lah, ngobrolin apapun di jalan. Dia paham kenapa dia nggak pernah ngajak kamu duluan, karena sebagian besar kamu yang lebih ngajak duluan, dan bahkan kamu yang mengeluarkan uang, karena dia tahu kondisinya dia kesian ngeliat kamu ya, dia jalan tapi nggak dibeli minum, karena mau buat beli minum ibaratnya itu nggak ada uang gitu loh, karena uang yang dia pegang hari ini buat makan selanjutnya gitu loh, sampai nanti gajian lagi. Nah, kamu siap nggak sih? Gitu. Makanya dia ada kekhawatiran. Di sini disampaikan, ingin mengatakan bahwa dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu, bahagia bersama kamu. Walaupun dia terlihat santai, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tapi karena dia menyadari kondisinya seperti ini. Untuk mengajak kamu, ibaratnya mau royal tuh nggak bisa, mau traktir kamu apapun tuh nggak mampu. Sedang kamu punya gitu loh. Takut nanti ya kesian nih, bukan takut, dia kasihan kamu gitu, diajak kemana-mana nggak dibeliin apa-apa. Sebetulnya kan ya nggak segitunya kali ya. Tapi inilah yang dia ingin katakan, yang ingin dia sampaikan ke kamu, yang ingin dia katakan untukmu. Dia sudah siap
mengalami apapun yang akan kamu lakukan, tapi ada kekhawatiran. Dia sangat khawatir kalau kamu pergi, tetapi dia juga sudah menyiapkan mentalnya untuk patah hati gitu. Iya, seperti itu. Paham? Oke. Alam semesta akan semakin koneks dan dengar suara hatimu. Doa dan keinginanmu akan terwujud atau akan segera terwujud. Ya, dikatakan seperti itu. Ya, pesonamu akan semakin dahsyat. Banyak orang yang akan tertarik dengan pesonamu. Lihat foto-foto kamu itu, dia bisa jatuh cinta. Tapi kan kamu cinta sama orang ini kan? Iya, ada orang lain yang mengagumin pesonamu seperti itu. Sedang yang di sana ingin mengatakan tentang kekhawatiran secara nggak langsung, inilah yang dia ingin katakan padamu. Jadi kamu harus benar-benar kuat mental dengan kata-kata atau apa yang disampaikan oleh seseorang ini yang mencintai kamu, tapi dia tidak punya kemampuan besar atau tidak berdaya karena keadaannya. Gitu. Ya, tapi kan namanya hidup itu kan roda berputar ya. Hari ini, besok pagi kita berjaya gitu, tapi besoknya lagi dia yang ada di bawah. Bisa jadi dia yang berjaya. Kenapa? Kita harus yakin dan percaya bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Dan rezeki itu ada yang ngatur, kita tidak tahu, karena itu namanya disebut rahasia Tuhan atau Allahu a'lam. Ya enggak? Ya ya. Jadi kita jangan meremehkan kalau misalkan kalau kamu cinta pasti nggak akan ngeremeh, kamu akan menghormati siapapun orang yang kamu cintai, itu pasti akan kamu hormatin. Kondisi dia itu nggak jadi masalah seperti itu. Tetapi ada juga yang awalnya tuh cinta sekali, setelah tahu kondisinya tuh meninggalkan. Iya, itu bentuk kesetiaan bukan, Des? Bukan. Kesetiaan itu selalu berada di mana dia seperti apa, iya kan? Makanya biar nggak kecewa itu, kamu mending kalau sebelum mengenal atau sampai menjatuhkan hati itu, kamu telusuri dulu siapa dia. Kamu harus tahu siapa dia, gitu. Ya, jadi kalau seandainya di luar ekspektasi kamu tidak sakit gitu. Kamu sudah mengerti, gitu. Minimal jadi teman. Jangan jadi pacar dulu, setelah tahu keadaan kondisi dia ditinggalin begitu aja, jadinya musuh. Tidak bagus. Keuangan kamu akan ada perubahan, ya, atau stabil atau meningkat, dan kamu akan dihargain karena kamu berduit. Ups. Begitu ya memang begitu. Wait. Uang itu ndak segalanya. Duit itu nggak segalanya. Bicaranya gini, uang itu bukan nomor satu, bukan. Tapi uang itu sangat dibutuhkan. Kita beramal atau ibadah pakai uang, pakai barang, Des, itu juga harus beli pakai uang. Nggak bisa datang sendiri, ya kan? Misalkan kamu mau sedekah pakai atau berbuat baik dengan memberikan beras gitu, beras juga beri yang murah, yang nggak pakai uang itu kamu senyum gitu, itu ibadah juga masuk gitu. Tetapi kan ini kita bukan berbicara tentang senyum, kita berbicara tentang keuangan kamu yang stabil. Bahwa uang itu kanjeng Nabi sendiri juga pernah bersabda bahwa uang itu bukan segalanya, tetapi uang itu sarana. Paham ya? Sarana untuk kita melakukan apapun itu, seperti ibadah, peperangan juga pakai ibadah, sedekah juga pakai ibadah juga pakai uang. Ibaratnya peperangan juga pakai uang, sedekah juga pakai uang, kecuali sedekah senyum, gitu ya. Hati-hati ya, hati-hati dengan batuk pilek ya. Batuk, pilek, sakit kepala,
gangguan mulut ya, sakit gigi atau sariawan dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu. Kesehatan itu nomor satu, ibaratnya kayak mencintai diri sendiri dulu, dimulai dari situ. Bagaimana kamu mau mencintai orang lain kalau diri kamu sendiri tidak sehat, ya kan? Sehatin badan kamu, cintai diri kamu sendiri, baru mencintai orang lain. Karena sarana untuk mencintai orang lain adalah sehat jasmani rohani. Ya. Kamu akan tahu orang di sekitarmu membicarakan kamu ya. Tapi kamu akan bersikap biasa-biasa aja. Ya. Karena apa? Ya karena kamu nggak ada ekspektasi lagi ke mereka gitu loh. Kamu nggak ada harapan, nggak ada berharap. Hidup ini tuh kita perjuangkan sendiri. Mereka itu ya memang kalau kayak saudara, kayak keluarga itu boleh dilibatkan, tetapi masa depan kamu itu jangan mengandalkan orang lain. Masa depan kamu ya di diri kamu sendiri gitu, ya kan? Seperti itu. Ya. Ini yang dia akan katakan. Sekelumit sudah terlihat ya. Bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia ingin melakukan sebuah tindakan. Walaupun kamu selama ini memandang dia santai, tapi dia mempertimbangkan hubungan ini. Di mana dia melihat bahwa di sini ada yang disebut batasan. Batasan yang terlihat jelas di sini adalah tentang finansial, tentang keadaan dia yang lebih di bawah kamu gitu, dan penghasilannya itu nggak pasti. Ya ibaratnya kayak bukan gali lubang tutup lubang, tapi hari ini gajian itu untuk beruntut untuk kedepannya, ya bisa dibilang gali lubang tutup lubang ya. Misalkan sekarang tanggal 30 gajian, itu harus uang itu harus sampai ke tanggal 30 itu untuk satu orang, untuk dia saja gitu loh. Gitu. Makanya dia sangat mempertimbangkannya. Ya dia mencintai kamu, tetapi ya melihat kamu berada di atas dia gitu ya. Rata-rata keekonomian kamu, karena kamu sosok yang mandiri, kamu sosok yang oke deh gitu di mata dia. Ya, dan ada rasa kekhawatiran tentang kamu nanti pindah hati, atau kamu punya pilihan lain. Tetapi salutnya tuh di sini dia sudah siap sedih, siap patah hati seandainya terjadi. Tetapi dia sekarang yang ingin dia katakan bahwa dia menjatuhkan pilihannya ke kamu dalam kondisi seperti ini. Loh aku, kamu mau nggak? Dan aku ini hanya mempunyai cinta, aku hanya mempunyai rasa ketulusan, hanya mempunyai atau menjatuhkan pilihan ke kamu karena aku bahagia menjalin hubungan dengan kamu. Ini yang dia ingin katakan ya, tapi nggak seperti yang kau sampaikan juga gitu loh, tapi bahasanya kira-kira seperti itu, tujuannya tuh seperti itu gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ya, kita akan lanjutkan. Ada orang bilang cinta itu tanpa syarat. Betul nggak sih? Ya kalau versi aku sih betul. Syaratnya satu, apa? Iman, cinta. Bagaimana bisa dibilang cinta tanpa yang syaratnya itu saling mencintai, syaratnya itu saling setia, syaratnya itu saling percaya, syaratnya itu iman. Kalau nggak ada iman, secinta apapun bisa meleot, tahu nggak? Meleot. Ya, lihat yang sebelah kalau kita melirik, kita jalan berdua, kita ya namanya nggak ada iman ya. iman Abdul. Iman, keyakinan gitu ya. Kita kan harus yakin mencintai siapa yang kita cintai gitu. Nah kalau orang tidak ada keyakinan atau iman, kita lagi jalan padahal sama kita gitu loh, dampingan gitu, ada yang molek-molek dikit melirik, tebar pesona, kan kita jadi kesel ya. Nah, gitu. Nah itulah syaratnya cinta, bukan cinta tanpa syarat. Maksudnya di sini jangan suka salah kaprah. Cinta tanpa syarat itu artinya bukan harta semata, bukan wajah semata. Yang pasti syaratnya adalah cinta, saling sayang, saling setia, saling jujur, saling melengkapi satu sama lain ya,
seperti itu. Dan iman itu kedudukannya di pertama ya, iman, keyakinan, punya keyakinan bahwa kamu cinta dia atau dia cinta kamu gitu. Ada juga cinta tanpa syarat, maksudnya tuh cinta tanpa ada syarat, malah nggak ada gimana ya, dimaksudnya ya untuk masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu nggak tergoyah gitu. Ini nih ada cinta kalian ya bersama dia gitu, dia maunya seperti itu, nggak ada bergoyah, tidak ada pergeseran, tidak ada perubahan, tetap sayang, tetap cinta. Dengan cinta ini aku kasih tahu, dengan cinta apapun bisa menjadi sebuah bentuk dari mengalirnya rezeki. Kalau kamu cinta, dia cinta, setia, niat baik, jalan terus ya gitu. Jangan cinta takut miskin. Cinta itu tidak takut miskin, cinta takut sengsara. Cinta itu gak takut sengsara, karena cinta itu kepercayaan ditambah keyakinan, setia ya, jujur. Mas aku nggak punya uang, ayo kita cari. Oke, saling melengkapi. Di aku nggak ada uang, gimana besok mau masak misalkan gitu, atau kita mau jalan tapi nggak ada uang, lagi pacaran kan, nggak ada uang gitu, ya udah aku lagi ada mas gitu, nanti pakai uangku dulu, besok kamu lagi gitu. Itu namanya saling mencintai, saling melengkapi, saling sayang ya, ya nggak sih, betul nggak? Itu kan kalian yang punya rasa, versi kalian bagaimana kalau versi kalian seperti itu. Ada yang disebut petunjuk praktis ya, ada kemampuan atau kekuatan batin di sini. Nanti akan mendapatkan sebuah petunjuk. Apakah kamu bisa menerima? Apakah kamu mentalnya kuat menerima kenyataan ini tentang omongan-omongan ini ya, gitu. Tapi kedepannya kan menjadi lebih baik. Jujur itu pahit ya, tapi lebih baik jujur daripada bohong. Karena kalau jujur itu rasa plong gitu, nggak ada beban ya kan, daripada kamu pakai topeng pura-pura bahagia padahal nggak bahagia, pakai topeng pura-pura cinta bilang cinta tapi bilang nggak cinta. Nah itu kejujuran itu pahit, diterima tuh juga pahit. Tapi kalau kejujuran menyatakan perasaan cinta begini ya seneng, tetapi kalau ngelihat kondisinya ya nggak seneng. Nah, kan hidup itu kan seperti roda ya, kadang di bawah, kadang di atas, kadang tergilas ya kan, kadang berada di awan-awan ya kan, paham nggak? Paham kan? Kalau kamu ingin personal reading, silakan personal reading, hubungin nomor Gondes di nomor aku di video, biasanya aku lampirkan di situ, juga ada di deskripsi kalau lagi ada di deskripsi ya, atau di video-video yang lainnya cari aja di situ. Oke. Ya, nanti akan ada yang membuat kamu itu bisa menentukan sikap, akan terlihat oleh kamu ya. Melepaskan, kamu jangan berkhayal bahwa cinta itu indah. Cinta itu indah, tapi ngejalaninya tidak seperti itu. Indah diucapkan, tapi ngejalaninya cinta itu banyak pengorbanan, banyak air mata. Sebetulnya cinta itu bukan air mata, tapi itulah dramanya orang main cinta, dramanya orang berhubungan tentang asmara ya. Jangan kaget, aku selalu nangis nih kalau sama dia. Kalau memang sudah berlebihan nangisnya, sehari nggak diem, setiap hari, lepaskan aja ya kan, gitu loh. Jangan membebani diri sendiri. Ada sesat pikir di sini ya, yang terjadi saat seseorang berasumsi bahwa konsep dan pengetahuan yang berasal dari zaman dahulu lebih baik daripada pengetahuan modern. Tidak, namanya juga modern, semuanya dipakai logika. Kalau zaman konsep zaman dulu itu kan bahwa perempuan itu harus nurut sama laki-laki, suaminya terutama, itu betul, itu menghormatin. Tapi sekarang duduk sama tinggi ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rata.
Maksudnya begini, menjalin hubungan itu tidak sebatas kamu suami cari uang atau kamu pacar cowok yang harus kasih aku traktir aku. Jadi cewek itu cuma menerima aja, tidak. Sekarang itu zamannya take and give, memberi dan menerima. Jangan menerima saja, jangan memberi saja. Harus saling gitu. Itu konsep yang sesat ya, konsep yang salah. Tapi bisa diambil yang positifnya gitu. Iya. Gitu. Ada emosi nanti akan terjadi di sini. Kamu gak usah marah. Semua bisa dibicarakan. Ya. Ternyata kamu ini begini. Jangan. Kalaupun kalian harus pisah, ya pisah baik-baik. Kalaupun kalian harus emosi, kemarah-marah, ya jangan lama-lama. Gitu. Kalau harus lepas, ya lepaskan baik-baik. Harus siap mental, harus kuat mental. Ya, seperti itu. Percaya nggak? Percaya. Ya kan? Ya. Jangan jadi pengecut. Hadapin. Kalau memang harus terjadi, ya terjadilah. Ya kan? Dia akan meninggalkan kamu kalau memang kamu nggak bisa menerima kenyataan keadaan dia seperti ini. Karena apa? Karena dia menyadari keadaannya dan dia sudah siap patah hati seperti itu. Ya. Hubungan ini disertai oleh alam semesta. Makanya kalian dipertemukan. Pertemukan. Kalau memang harus selesaikan masalah ini dengan dewasa, jangan kekanak-kanakan. Dan ada jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu gitu ya. Jangan menganggap enteng semua masalah ya, tapi jangan terlalu fokus pada satu masalah. Selesaikan dengan santai. Paham. Ya, oke, kita lanjutkan penegasannya bagaimana, guys. Saya akan ambil 5 kartu ya, sebagai penutup readingan ini. Ada cinta segitiga. Akan terjadi seperti itu endingnya. Maka keterbukaan penting, kejujuran penting. Kalau nggak mau bilang nggak mau, kalau nggak suka bilang nggak suka. Jadi jangan menduakan. Selesaikan masalah, jangan kekanak-kanakan. Ya, tapi masih di sini ada ketulusan loh. Ada ketulusan. Tapi masih ada cinta segitiga. Kamu ini bisa buat antisipasi ya. Buat antisipasi. Ambil yang manfaat aja, nggak manfaat buang aja. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading buat siapa saja ya. Yang ingin personal reading silakan ya. Di sini terjadi pengkhianatan, nanti akan terjadi seperti itu ya. Sebelum, nggak usah berkhianat. Kalau memang sudah nggak mau ya sudah, bilang aja nggak mau gitu loh. Jadi jangan malah menambah beban orang lain, menyakiti orang lain dan juga berbuat dosa. Ya kan, melukai hati orang lain. Karena apa? Kamu boleh percaya boleh tidak, hukum karma itu masih berlaku selama dunia ini masih berputar ya. Karma itu apa? Karma itu ya sesuatu yang kamu lakukan dan nanti akan ada sebab akibat gitu ya. Itu yang disebut karma ya. Kalau kamu nggak ingin melakukan atau tidak ingin menjalani karma, ya jangan melakukan sesuatu yang buruk gitu. Karena kalau ya kita sesuai dengan karmanya itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kamu berbuat baik ya karmanya ya baik. Kalau kamu berbuat nggak baik ya karmanya kurang baik. Seperti itu ya. Ya, karma itu kan perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut.
Kan kembali lagi nih, akan balikan nih nanti kamu sama dia. Walaupun misalkan kamu nggak mau, nggak terima, ada pengkhianatan di hubungan ini, tapi nanti endingnya ya kalau kamu menerima ya mungkin nggak ada. Ya kalau kamu memakai topeng pura-pura sayang sama dia karena memang dia baik sebetulnya, cuman kondisinya aja yang nggak memungkinkan, terus kamu main dua hati, ya itu disebut pengkhianatan. Tapi endingnya kamu balik ke dia, ya karena kamu galau sendiri dengan kalau kamu yang ada di ranah ini ya, ini yang aku ceritain, tetapi bisa terbalik-balik gitu. Ya dia galau sendiri, ya kemudian kuat pikiran untuk balik gitu. Ini terjadi di sini, nanti di hubungan ini terjadi. Jadi sebelum terjadi tentang triparty atau tentang sebuah pengkhianatan, lebih baik jujur ya, diceritain, dijujurkan aja, di prediksi ini jujur aja. Kuncinya ada di jujur aja, atau menerima aja, atau lebih mau bertahan kan harus jujur. Tapi kalau kamu memang nggak suka ya bilang aja, dia kan toh siap juga kalau kamu tinggalkan, seperti itu ya. Oke, sahabat aku dimanapun berada, semoga bermanfaat, semoga selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya yang pasti ya. Tetap jadi orang baik, berjalan rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Dan yang jangan lupa selalu bersyukur dalam segala keadaan, menyerahkan apapun yang ada di dunia ini karenanya ya, apapun itu, dan tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Ya kalau belum jodoh ya ada aja caranya, karena semuanya itu karena izinnya. Ibaratnya kayak daun kering yang ada di pohon itu pada udah kering, udah hampir jatuh gitu. Tapi kalau Allah belum atau Tuhan belum menghendaki jatuh, ya nggak akan jatuh. Perihalnya sama seperti kalian. Apapun alasannya, kalau kamu memang diperjodohkan ya akan bertahan. Tapi kalau tidak ya pasti ada godaan. Tetapi sesuatu saat nanti kalau memang kalian dijodohkan, dikehendakin, akan dipertemukan kembali. Tapi ini nanti yang akan terjadi di readingan ini. Seandainya kamu pura-pura, kamu akan mencari pasangan lain, ya berkhianat, tapi akan balikan lagi sih. Tapi jangan diikutin ya, jangan ikutin nanti bakal balikan lagi, kata Gondes, jangan begitu. Tetap yang terbaik dalam sebuah hubungan ya. Mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, termasuk mencintai dia. Seandainya terjadi sesuatu itu agar kamu tuh nggak sakit atau nggak nyesel banget gitu. Oke, sahabat semua, kalau kalian menyukai video ini silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasi, jangan lupa ya, agar kalian mendapatkan pemberitahuan tentang video-video aku terbaru ya. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Bye.